Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Kita mulai kebaktian hari ini dengan pertolongan dari Allah, pencipta dan penguasa alam semesta dan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Sungguh besar dan dahsyat Allah kita, sungguh ajaib perbuatannya. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita mengagungkan namanya. Sungguh besar Kau Allahku. Kulihat bintang kegelapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, ku pun memujimu. sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku, Maka jiwaku pun memujimu, ku pun memujimu. sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau
maka jiwaku pun memuji-Mu. Ku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat dipersilakan duduk. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan yang 41, memberitahukan kepada kita tentang sebuah keluarga dalam krisis. Maria dan Marta mengirimkan pesan kepada Yesus bahwa Lazarus, saudara mereka, sakit. Yesus sengaja menunda menuju ke Betania, tempat Maria, Marta, dan Lazarus tinggal. Mari kita baca bagian Alkitab ini secara bergantian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Maka Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadaku segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini? setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka menangislah Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Marilah kita membaca litani doa ini bersama-sama. Ya Tuhan, ampunilah kami yang sering kali dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan, sehingga kami gagal percaya dan tidak bersandar kepadamu. Ampunilah kami yang acap kali bergantung pada kekuatan dan kepandaian sendiri,
sehingga kami tidak melihat kuasa dan janji-Mu yang tidak pernah gagal. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menjadi umat-Mu yang taat, untuk melihat-Mu lebih jelas, melihat kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari, untuk mengasihi-Mu lebih sungguh, mengasihi-Mu dengan seluruh hidup kami, dan mengikut-Mu lebih dekat, mengikut-Mu di setiap langkah yang masih Kau beri. Tolonglah kami untuk percaya, agar kemuliaan-Mu dinyatakan, bahkan dan terutama dalam krisis dan keterbatasan hidup kami. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk hidup beriman kepadamu, dan senantiasa memegang janji firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus berfirman kepada setiap kita, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Selalu ada janji Allah bagi kita yang mau percaya. Ada jaminan kehidupan di dalam Dia bagi setiap orang yang mau berserah. Syukur kepada Allah untuk janjinya yang ya dan amin. Kita pujikan lagu Sejak Yesus di Hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku rindu pencerahan terangnya. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, meski banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus
Jemaat yang terkasih, ketika pergumulan datang menghadang kita, ketika hidup kita tidak lagi bebas dalam beribadah, ketika iman kita mulai goyah, ingatlah terus akan kebaikan Tuhan, agar kita tetap dimampukan untuk terus setia mengikut Dia. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan perbuatan-Mu, kekuatan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Hamba-Mu siap ya Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Maka dari itu, saat ini pakailah hamba-Mu ini, supaya bisa menjadi saluran dari perkataan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap jemaat. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk berkhotbah di tempat ini.
dan langsung ibadah online. Ya, saya sebuah hal yang baru dan juga tidak nyangka, baru pertama kali langsung sudah ibadah online. Tetapi mau itu online atau apapun Bapak Ibu Saudara, saya tetap bersyukur karena saya dipakai untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan kita dari Mazmur 139. Mazmur 139. Kita tidak akan membacanya semua, kita hanya membaca ayat yang ke-23 sampai 24. Kita akan membacakannya bersama-sama. Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 sampai 24. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya adalah seseorang yang tergolong mudah puas akan segala sesuatu. Oleh sebab sifat saya ini yang gampang puas akan segala sesuatu, saya menjadi pribadi yang cenderung sulit untuk mengoreksi kembali. Jadi misalnya lagi melakukan sesuatu, saya puas dengan, oh kayaknya sudah gitu. Tapi kayaknya, jadi gak langsung dikoreksi lagi, benar gak ya? Nah, saya memiliki kelemahan di bagian itu. Sehingga saya sering sekali mengalami kehilangan-kehilangan barang. Terutama ini barang yang mungkin sering kali kita pegang dan kadang suka hilang. Yaitu kunci. Bapak Ibu Saudara, kunci ini kecil, ya, kecil, terlihat sepele gitu ya Bapak Ibu Saudara, tidak terlalu penting kayaknya. Tetapi kalau kunci ini hilang, maka ini akan menyulitkan kita. Misalnya kunci rumah. Kalau kunci rumah hilang, kita tidak bisa masuk rumah. Atau misalkan ketika kita kunci motor, itu masih nyantol di motornya dan kita masuk rumah, apa yang akan terjadi? Pasti motornya kecolong gitu ya. Hal ini juga pernah saya alami, maka dari itu saya sangat mengerti sekali betapa hal yang sepele ini, si kunci ini adalah hal yang harus dijaga. Dan kita melihat dari peristiwa ini, hal yang sepele pun perlu dikoreksi kembali. Hal yang sepele seperti kunci perlu dikoreksi kembali. Lalu bagaimana dengan hal yang penting? Hal yang penting pastinya juga perlu dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Misalnya kesehatan. Bapak Ibu Saudara, kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia. Saat ini orang lagi masa-masa yang seperti ini, jaga kesehatan benar-benar. Maka dari itu, karena kesehatan itu sangat penting, setiap orang pasti mengoreksi diri. Sudah cuci tangan atau belum ya? Atau, apa saya udah minum vitamin belum ya? Karena penting, maka seorang itu akan mengoreksi kembali. Dan ini sangat diperlukan. Apabila tidak mengoreksi kembali, maka mungkin ada konsekuensi yang akan terjadi, misalnya sakit dan segala macamnya. Lalu, bagaimana tentang orang percaya? Apa yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya? Salah satunya adalah spiritualitas. Spiritualitas sangat penting bagi kehidupan kita orang yang percaya. Maka dari itu karena dia penting, maka harus dikoreksi kembali.
Dan ini artinya kita perlu spiritual check up. Spiritual check up adalah mengoreksi kembali keadaan spiritual diri kita. Tetapi pertanyaannya, kalau ini penting, kepada siapa kita harus melakukan spiritual check up ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita membacakan Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 139 Bapak Ibu Saudara. Di mana mungkin kebanyakan dari kita sudah tahu Mazmur ini isinya tentang apa. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, sebelumnya ayat yang kita baca itu kan ayat bagian terakhir. Bagian awal-awal itu pemazmur yang adalah Daud mengatakan, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari satu ayat aja, 2 ayat, kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia tahu dari hal yang dalam dari diri kita sampai hal yang sepele seperti jalan, duduk, berdiri. Itu hal yang kebiasaan kita, kebiasaan manusia yang biasa dilakukan. Ini membuktikan bahwa pemazmur sadar bahwa Allah lah yang paling memahami dia. Allah lah yang paling mengerti kedalaman diri dia. Dari yang luar sampai yang dalam, Tuhan yang mengerti. Tuhan adalah ahli dari spiritual. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berobat, mungkin ada keluhan atau sakit. Waktu kita datang ke rumah sakit, apakah kita serta-merta hanya datang mentah-mentah? Atau sebenarnya sebelumnya kita sudah searching? Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan searching. Dokter yang terbaik, dokter yang terkenal, ahli, bagus, pasti, mantap gitu, langsung sembuh. Bapak Ibu Saudara akan memilih dokter yang terpercaya. Dan tentang spiritual check up yang terpercaya adalah Tuhan. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Mengenai Allah yang maha tahu, pasti setiap kita sudah sangat mengerti. Sudah sering kita dengar gitu ya, Mazmur ini 139 ini. Bahkan lagunya juga mungkin sudah sering dinyanyikan ya. Salah satunya lagu ya, ini yang refnya seperti ini. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Itu salah satu diambil dari Mazmur 139. Kita menyanyikan lagu itu, mengangkat tangan, menyerahkan semuanya waktu ibadah. Kita sudah secara pemahaman harusnya kita tahu bahwa Allah adalah Maha Tahu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kesadaran ini, pengetahuan tentang Allah yang Maha Tahu ini membuat kita sadar bahwa kita harus spiritual check up kepada Dia? Apakah sering sebagai orang percaya yang mengerti betul Allah yang Maha Tahu ini meluangkan waktu untuk cek ada atau tidaknya penyakit spiritual yang ada dalam diri kita? Apa yang disebut penyakit spiritual? Penyakit spiritual bisa jadi ketika kita tidak dapat merasa apa-apa ketika beribadah. Kita masih melakukan dosa. Waktu pelayanan terasa hanya rutinitas. Datang ibadah juga karena hari Minggu harus ke gereja. Bukan karena kerinduan. Di rumah hidupnya berbeda dengan waktu di gereja. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan parahnya yang sering terjadi dalam diri orang percaya adalah kurangnya peka atas
penyakit spiritual diri mereka sendiri. Dan memang manusia cenderung tidak peka. Bahkan Tuhan Yesus dalam pengajarannya di Matius 7 ayat yang ketiga, dia mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui?" Yesus mengerti betul ada orang-orang yang tidak mengenal betul tentang dirinya sendiri. Selain itu, pemazmur yang tadi Mazmur 139 yang kita baca tadi, juga mengakui bahwa dirinya ini juga lemah. Dirinya ini juga rentan. Maka pada ayat yang ke-23, 24 dia berdoa mengatakan, "Selidikilah aku." Nah, sebelum mengatakan itu, pemazmur ini meminta Tuhan untuk mematikan orang fasik sehingga dijauhkan dari penumpah-penumpah darah yang mencemooh Tuhan, dan dia menyatakan kebenciannya. Tapi dia tidak berhenti sampai menyatakan kebenciannya. Tetapi dia juga menyadari dirinya juga orang yang bisa seperti mereka. Maka dia minta, "Tuhan, selidikilah aku, kenalah pikiranku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita lebih peka atas penyakit spiritual dari orang lain, tetapi tidak peka dengan apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Maka dari itu kita perlu diselidiki oleh Tuhan yang Maha Tahu tersebut. Dan kita perlu spiritual check up kepada Dia. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar langkah-langkah yang dilakukan oleh pemazmur dari Mazmur 139 melalui doanya di ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu Saudara, ini kan kita sedang bicara tentang check up ya. Ketika kita check up, ada sesuatu hal yang kita pasti lakukan sebelum kita akan check up. Kira-kira apa? Mungkin ada yang menjawab, berangkat ke rumah sakit. Bukan. Mungkin daftar dulu online. Oh, bukan. Hal pertama yang harus dilakukan bagi orang yang mau check up adalah keinginan mau di check up. Keinginan dari diri sendiri mau di check up. Kalau nggak ada keinginan mau check up, mau sampai tahun depan, sampai 2 tahun depan, sampai abad yang selanjutnya, nggak akan check up. Karena nggak ada keinginan untuk di check up. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama, langkah pertama yang dilakukan oleh pemazmur itu adalah juga ia minta diselidiki. Minta diselidiki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terlintas dari diri kita ketika kita mendengar kata diselidiki? Itu seperti kalau misalnya ya kita sedang bicara dengan orang. Kita cari orang misalnya, si A di mana? A itu lagi diselidiki. Apa yang terlintas? Kebanyakan mungkin dari kita memikirkan bahwa, kenapa tuh orang diselidiki? Kenapa si A diselidiki? Ada masalah apa A diselidiki? Kata diselidiki itu sangat negatif konotasinya. Seakan itu hal yang buruk. Wah, itu kayaknya dia melakukan hal yang gak baik deh. Makanya dia diselidiki. Tetapi yang unik di sini, pemazmur malah mengatakan pertama kali adalah, "Selidikilah aku ya Allah." Dia tidak malu, dia tidak takut, dia mengatakan, "Selidikilah aku." Mengapa dia bisa ya tidak malu untuk diselidiki oleh Tuhan? Coba kita lihat deh ayat yang pertama. Mazmur 139 ayat yang pertama, di situ dikatakan, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku." Ini adalah sebuah pernyataan
Berbeda dengan yang tadi, 23 sampai 24, selidikilah aku ya Allah, ini adalah sebuah doa, permohonan. Tetapi yang satunya adalah pernyataan. Ini membuktikan bahwa pemazmur itu tahu betul bahwa Allah itu Maha tahu, Allah itu adalah Allah yang menyelidiki. Memang tugas Allah adalah menyelidiki dirinya. Dan benar-benar mengenal hati daripada pemazmur ini. Maka dari itu ketika pemazmur ini merasa Tuhan itu mengenal hatinya, Tuhan memang bertugas untuk menyelidiki setiap hati, maka dia tidak merasa tidak aman. Dia merasa aman, dia terbuka saja. Dia baik-baik saja untuk mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Karena dia tahu Tuhan mengenal hatiku kok, aku pasti merasa aman ketika diselidiki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa aman itu sangat penting bagi setiap kehidupan manusia. Tentunya orang yang memberi kita rasa aman adalah orang yang benar-benar kita percaya. Orang yang benar-benar kita rasa dekat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Misalkan suami kita, istri kita, atau anak-anak kita. Orang yang memang di dalam inner circle daripada kita. Maka dari itu, rasa aman itu hanya didapatkan ketika kita percaya kepada orang tersebut. Lalu, bagaimana dengan ranah kehidupan rohani kita? Siapa yang seharusnya memberikan rasa aman bagi kita? Yaitu Tuhan. Karena Dia yang paling tahu. Tapi mungkin ada yang bertanya, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya saya bisa diselidiki oleh Tuhan? Gimana saya tahunya? Bapak Ibu Saudara, di gereja kita memiliki hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani setiap kita. Sehingga kita berjalan menurut apa yang Tuhan inginkan. Maka dari itu seharusnya ketika kita mungkin merasa diri kita itu perlu spiritual check up, perlu diselidiki, maka kita bisa datang kepada hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Mempercayai hamba Tuhan adalah satu langkah untuk mempercayai Tuhan. Kenapa? Kalau misalkan hal yang terlihat saja kita tidak percaya, hal yang terlihat saja kita tidak percaya, tapi bagaimana kita bisa percaya kepada hal yang tidak terlihat? Maka dari itu, kepercayaan kita akan hamba Tuhan itu membantu kita untuk selangkah demi selangkah lebih percaya kepada Tuhan. Dan itu memberikan kelegaan bagi kita. Selain diselidiki hatinya, apa lagi yang pemazmur minta kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang, kita sudah memiliki keinginan ya untuk check up ke dokter. Kita sudah datang udah pilih dokter tertentu, kita masuk. Dokter itu akan datang, kita duduk juga, lalu dia akan bertanya, gejalanya apa, kenapa masuk. Ya nanti Bapak Ibu Saudara akan menjawab gejala-gejalanya lah, sakit pusing lah, apalah gitu ya. Tapi tidak berhenti sampai mendengarkan gejala Bapak Ibu Saudara. Dokter langsung meminta Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke sebuah ruangan di sebelah, yaitu ruangan pemeriksaan. Di sana Bapak Ibu Saudara suruh tidur, ada perawat yang mengecek tensi, mengecek kira-kira suhu mungkin, atau dokternya datang, nanti dia akan tempelin alat gitu ya, ke dadanya pasien gitu. Terus habis itu tidak berhenti sampai situ, mungkin kalau misalnya kakinya kok kayaknya ini ya sakit, kayaknya perlu di ronsen. Dokter itu akan mengatakan dia perlu di ronsen dan sebagai pasien kita akan menuruti perkataan dia, kita akan
melakukan ronsen. Nah, melalui pengecekan di dalam ruang pemeriksaan itu memakan waktu dan itu mengorbankan diri kita, betul? Mengorbankan waktu kita untuk mau dicek. Dan selain waktu, kita juga akan dikorbankan mungkin waktu dokter ngecek gitu ya, misalnya perutnya kita mengeluh perutnya sakit, terus dipencet-pencet, ini sakit? Enggak. Ini sakit? Enggak. Ini sakit. Di situ mungkin kita akan merasa, aduh sakitnya tambah parah karena dipencet sama dokternya. Tetapi hal itu semuanya pemeriksaan baik itu yang sakit, yang membutuhkan biaya, yang membutuhkan waktu, pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan dalam masa pengecekan, itu semua demi dokter itu bisa mendiagnosa lebih akurat lagi penyakit kita. Sehingga dia tahu apa sih penyakit daripada orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga disadari oleh pemazmur. Ia tidak berhenti meminta untuk diselidiki, tetapi dia juga meminta. Langkah yang kedua, ia meminta dirinya untuk diuji. Bapak Ibu Saudara masih ingat dengan khotbah minggu lalu yang dibawakan oleh Ibu Hana, yaitu tentang perumpamaan talenta. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang tuan yang memberikan talenta kepada 3 hambanya, masing-masing beda kapasitasnya. Dan harapannya mereka untuk mengembangkan talenta yang mereka miliki. Kenapa ya Tuhan ini memberikan talenta-talenta supaya mengembangkan? Selain untuk supaya keuntungan dia, Tuhan ini juga bisa melihat sebagai hamba ini berhasil enggak ya mengembangkan? Hamba ini qualified enggak ya untuk mengembangkan talenta yang sudah saya berikan ini? Ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menguji. Tapi ada 2. 1 berhasil mengembangkan, 2 gagal karena merasa Tuhan jahat. Akhirnya yang berhasil mengembangkan diindahkan oleh Tuhan, sedangkan yang kedua hanya kertak gigi yang dia dapatkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menguji. Dan ujian itu sebenarnya baik buat kehidupan manusia. Tapi memang terkadang manusia lebih mencari hal yang menyenangkan. Misalkan film yang paling laku, film yang ratingnya pasti tinggi di atas 8 gitu. Biasanya yang endingnya bagaimana? Yang happy ending. Yang sad ending kemungkinan orang kecewa nontonnya, sudah deg-degan dan segala macam, berharap dan segala macam, ternyata sad ending. Memang pada umumnya manusia itu lebih menyukai happy ending daripada sad ending. Tetapi kehidupan orang percaya itu tidak semuanya berakhir dengan happy ending. Terkadang kita harus melalui ujian-ujian yang berat, yang menyakitkan, yang menyentuh sisi sensitif dari diri kita. Dan itu sangat menyakitkan diri kita. Tetapi Tuhan tidak jahat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin menguji setiap kita supaya kita kenal di mana sih letak sakit kita yang sebenarnya. Dia ingin kita tahu bahwa kita itu sakit apa. Maka dikasihlah ujian itu bagi hidup kita. Kita seharusnya bersyukur ketika Tuhan memberikan ujian bagi kita. Setelah diuji, biasanya akan ada hasil, betul? Ketika ada ujian pasti ada hasilnya. Maka ketika dokter sudah selesai menguji, pasti pasien akan bertanya, gimana dok? Keadaan saya gimana? Saya sakit apa dok?
Begitu juga dengan pemazmur. Kita baca dari ayat yang ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong. Lihatlah apakah jalanku serong. Dia bertanya kepada Tuhan. Langkah ketika ia meminta Tuhan melihat jalannya dengan bertanya, apakah jalanku serong? Bapak Ibu Saudara, jalanku serong di sini itu kalau dalam bahasa aslinya beberapa penafsir mengatakan bahwa ini adalah the way of idol. Yang berarti jalan dari berhala. Nah, jika disebut berhala, maka itu bukan hal yang baik. Karena berhala itu pada zaman Musa itu yang menjatuhkan bangsa Israel. Yang mengikat, yang membuat mereka tegar tengkuk kepada Tuhan. Maka dari itu harusnya jalan berhala bukan jalan yang benar. Dan inilah yang dianggap kegagalan bagi pemazmur ketika dia masuk ke dalam jalan yang serong. Pemazmur bertanya kepada Tuhan setelah ia meminta diuji. Begitupun juga seharusnya kita. Ketika orang misalnya ya selesai ujian, pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Benar nggak ya jawaban saya? Pasti ada. Waktu saya masih sekolah ya, saya ngerjain UTS, ujian dan segala macamnya itu. Setelah selesai saya langsung lari, ambil buku saya, buka buku saya, kira-kira jawabannya saya tuh benar apa enggak? Benar enggak ya? Salah satu, salah dua. Ada yang benar, puji Tuhan yang ini benar ternyata. Gitu. Biasanya akan ketika selesai diuji, kita akan penasaran akan hasilnya. Maka dari itu, waktu kita mengalami ujian kehidupan, pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku sudah baik ya sama keluargaku? Tuhan, waktu aku berkata seperti ini, apakah teman-temanku suka ya? Atau mereka jadinya kesal sama aku? Tuhan, kalau aku masih melakukan dosa ini, saya bisa masuk surga enggak ya? Tuhan, apakah tindakan aku tentang lari dari persoalan, kabur, itu adalah hal yang benar ya? Dan tergantung dari ujian apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Pertanyaan itu bergantung sama ujian yang Bapak Ibu Saudara alami. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya harusnya tahu jawabannya. Pasti akan tahu jawabannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah mengaku Yesus adalah kebenaran dan hidup. Bapak Ibu Saudara juga sudah menjadikan Alkitab sebagai firman Allah yang benar. Jikalau segala hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara harusnya peka, tahu salah ini saya. Tapi kalau misalkan salah, ya Bapak Ibu Saudara harus remedi, ujian ulang. Bisa terulang lagi ujian tersebut. Nah, remedikan perbaikan ya. Berarti Bapak Ibu Saudara harus memperbaikinya. Namun bagaimana caranya? Setelah itu, langkah yang keempat, yang terakhir, pemazmur katakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemazmur meminta Tuhan untuk menuntunnya di jalan yang kekal. Kita dapat melihat bahwa menuju jalan yang kekal adalah impian dari pemazmur, kerinduan dari pemazmur. Pemazmur sadar bahwa ia harus di jalan yang kekal. Caranya gimana? Dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita mungkin sudah bertanya gitu ya, sudah melakukan spiritual check up. Tetapi
Mungkin sama hamba Tuhan atau mungkin sama keluarga atau saudara seiman gitu ya. Orang-orang yang kita percaya gitu ya. Kita sudah bertanya tentang keluh kesah kita atau kita juga renungan firman dan segala macamnya. Tetapi setelah kita menemukannya, hal yang bisa terjadi, kita bisa menjadikan itu hanya sebuah pengetahuan Bapak Ibu Saudara. Hanya sebuah pengetahuan dan tidak melakukannya. Ini hal yang sering terjadi ketika orang check up, termasuk papa saya. Papa saya itu punya penyakit, maksudnya kolesterolnya tinggi, obesitas. Pernah dulu waktu itu saya masih kecil, masih SMP atau mau naik SMA kalau nggak salah. Papa pernah check up, periksa darah. Darahnya itu sudah penuh lemak gitu ya. Papa saya dinasihati dokter, kamu harus jaga makan. Kamu dikasih list itu ya. Saya dulu dikasih list itu kadar kolesterol dari makanan, misalnya ayam berapa, otak babi berapa. Kayak bisa seperti itu. Papa saya dikasih itu, tetapi nyatanya dia tidak melakukan itu. Dia tetap makan agak sembarangan gitu ya, kurang nurut sama dokternya. Dan ya akhirnya masih sama, masih obesitas gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang kita itu perlu menuruti perkataan daripada nasihat dokter untuk sembuh. Tapi pertanyaannya, ketika kita mendengar nasihat dari khotbah, dari renungan, dari keluarga, dari hamba Tuhan, apakah kita melakukannya? Kesembuhan penyakit spiritual tidak berhenti sampai selesainya check up. Tetapi juga perlu ada follow up dari diri kita untuk mau dituntun Tuhan dengan melakukan nasihat dari Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Percuma Bapak Ibu Saudara dapat resep obat tapi nggak dimakan. Percuma Bapak Ibu Saudara baca firman tapi Bapak Ibu Saudara tidak melakukannya. Itu sama aja Bapak Ibu Saudara masih sakit. Jangan sampai kita mati rohani. Jangan sampai kita menyesal karena kita mati rohani. Karena kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Jemaat yang terkasih, jadi tahap yang dapat kita lakukan untuk spiritual check up adalah pertama, meminta diselidiki oleh Tuhan. Yang kedua, meminta diuji oleh Tuhan. Yang ketiga, meminta dilihat jalannya dengan bertanya. Keempat, meminta dituntun ke jalan yang kekal. Menjalankan 4 langkah ini bukan hal yang mudah. Terkadang mungkin langkah 1 kita sudah gak bisa, gak mau. Langkah kedua udah jatuh duluan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar. Mungkin saat ini keadaannya juga tidak mudah buat kita melakukan langkah ini. Di mana pandemi COVID-19 sangat meluas ruak dan membuat kita gelisah. Kita nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, keuangan menurun, ekonomi menurun, semuanya menurun. Dan mungkin kita marah kepada Tuhan. Tapi jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, ini adalah wadah bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Untuk kembali mengoreksi diri kita. Supaya kita bisa menjadi murid Tuhan, anak Tuhan yang lulus uji. Bapak Ibu Saudara, saat ini tuh kita sedang prapaskah.
Prapaskah adalah mengenai tentang kesengsaraan Yesus. Kita mengenang kesengsaraan yang Tuhan Yesus rasakan. Seharusnya ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita semakin merasakan bahwa sengsara tuh gak enak. Tuhan itu sengsara gak enak. Tapi dia mau sengsara, mati buat kita. Dihina, mati buat kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita juga boleh sama-sama berjuang. Seperti Kristus yang telah berhasil melalui kesengsaraannya. Yang kita lakukan hanya percaya penuh kepada Dia. Yang kita lakukan bersandar kepada Dia. Membiarkan diri kita diselidiki, diuji. Dan kita tidak merasa takut dengan hal itu. Karena kita bersama Tuhan yang Maha Tahu. Pada dasarnya kita adalah manusia yang ringkih, gampang hancur ketika menerima badai. Maka dari itu kita sama-sama meminta Tuhan untuk menyelidiki diri kita, menguji spiritual kita, dan melihat jalan kita. Sehingga Ia menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang kekal, dan Tuhan dapati kita tetap setia. Mari kita menyanyikan pujian yang tadi kita sudah menyanyikan. Kita sama-sama mengatakan, selidikilah aku Tuhan, lihat hatiku, dengan komitmen, dengan penuh kesungguhan, kita katakan bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sebagai umat percaya, dengan penuh keyakinan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita sama-sama berdoa, mengangkat doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari saat ini kita kembali berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita,
untuk Surabaya, untuk Indonesia. Situasi semakin tidak menentu. Banyak hal yang membuat kita risau. Tapi dari firman yang tadi kita percaya, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Doakan untuk para petugas medis yang berada di garda depan penanganan COVID-19 ini. Beberapa di antara mereka adalah teman saudara seiman kita, bahkan anggota jemaat kita. Kita sama-sama berdoa untuk mereka. Kita sama-sama mohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan bagi mereka. Mari bersama berdoa. Ya Allah, pencipta kehidupan, Engkau yang membentuk dunia ini, memberikan kehidupan di dalamnya. Engkau membentuk kami dari debu tanah, memberikan nafas hidup-Mu dalam kami. Kami datang kepadamu dalam segala keterbatasan, dalam kebimbangan menghadapi hari-hari ini. Ancaman dan teror bagi tubuh jasmani kami yang fana ini semakin dekat. Kematian menyeruak di penjuru bumi dan kesesakan menguasai ribuan hati. Kami lemah ya Allah, kami tidak berdaya. Dan sungguh tak punya kekuatan untuk menghadapi semua ini sendiri. Kami mengingat para tenaga medis yang berhadapan dengan bayang maut. Mereka yang berjuang segenap tenaga dan rentan terserang virus tanpa permisi. Mereka mengalahkan ketakutan demi menolong sesama yang menderita. Mereka tak menghitung rasa lelah demi kelegaan dan pemulihan sesama. Pandanglah pada mereka dan berikan perlindungan-Mu ya Tuhan. Para dokter, suster, dan tenaga medis yang lain. Saudara seiman kami bahkan rekan dan sahabat kami yang mengorbankan raga. Yang mengesampingkan kekhawatiran dalam hati, yang memberanikan diri. Tolonglah mereka ya Tuhan, peliharakan mereka dengan kasih setia-Mu. Dan lindungi keluarga mereka yang menanti dalam pengharapan. Ya Allah, Engkau yang membentuk hidup kami. Engkau pula sang pemelihara raga dan penyelamat jiwa. Tidak ada satupun yang dapat kami percaya selain Engkau saja. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk belajar percaya, untuk menyerahkan segala halnya kepada Tuhan. Tolonglah kami, pulihkan kota dan bangsa kami, agar setiap orang dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di atas segala sakit penyakit. Kesetiaan-Mu dinyatakan dalam kecemasan, dan kekuatan-Mu dinyatakan dalam ketidakberdayaan. Kami memohon semua ini di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Yesus Kristus. Amin. Dalam situasi yang terburuk di mata manusia, kita harus tetap percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Sekalipun kita dikelilingi dengan ketakutan dan kekhawatiran, kita mau tetap menaruh iman kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita merespon dengan iman dan penuh syukur. Allah selalu dan tetap akan menggenggam kita. Dan bahkan dan terutama ketika kita lemah dan kita tidak berdaya. Dia menggenggamku. Saat imanku lemah, Kristus genggamku. Saat godaan datang, Dia menggenggamku. Saat ku tak berdaya, lewati hidup, meski kasih-Ku pudar, Dia terus genggamku. Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Kristus mengasihiku.
menggenggamku. Aku dikasihinya, Kristus genggamku, berharga di matanya. Dia menggenggamku, ku tak akan terhilang. Itu janjinya, karena ku telah ditebus. Dia terus genggamku, Dia menderita bagiku. Kristus genggamku, ku telah dibenarkannya. Dia menggenggamku, bangkit dan hidup baru. Dia terus genggamku, sampai ku melihatnya. Saat Dia datang, Dia menggenggamku, Dia menggenggamku. Kristus mengasihiku, Dia menggenggamku, Dia menggenggamku, menggenggamku. Dia menggenggamku, Kristus mengasihiku, Dia menggenggamku. Tuhan Allah yang rahmani, yang memegang kendali atas hidup kami, baik di dalam suka maupun duka, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur atas apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah pada pagi hari ini akan segera berakhir, tetapi kita akan melanjutkan hidup dengan bekal janji Allah, bahwa Dia berkuasa menjaga supaya jangan engkau tersandung, dan akan membawa engkau dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketinggiannya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saat ini terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Selamat berhari Minggu. Berikut ini adalah warta jemaat yang bisa Anda saksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.